Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurholis dari kelas Oceanografi A dengan NIM 151. Pada video kali ini saya akan menjelaskan cara interpolasi peta menggunakan software ArcMap. Sebelumnya kita download terlebih dahulu datanya dari website ini yang ini chip. Klik yang paling atas, kemudian scroll ke bawah, pilih yang paling atas. Setelah itu scroll ke bawah lagi, pilih yang Indonesia Monthly. Klik Build, scroll ke bawah untuk data terbaru di tahun 2022. Karena NIM saya genap, saya memakai yang tahun 2022 dan PJ saya itu Kagia, yang mana Kagia ini datanya harus bulan ke-7 atau bulan Juli. Nah, di sini kan saya sudah menyimpan dulu filenya. Kalau sudah di cancel saja, tapi kalau kalau belum tinggal simpan saja. Kita cancel saja. Setelah itu masuk ke bagian pengolahan data menggunakan software ArcMap. Kita buka ArcGIS-nya. Oke, ini tampilan software ArcMap. Di cancel saja untuk proyek baru, kemudian add data. Pilih yang ini, yang formatnya tuh build. Kemudian add. Setelah itu masuk ke Alt Toolbox. Ini caranya diklik yang ini, Alt Toolbox. Pilih yang Spatial Analysis Tool. Pilih yang Map Algebra, Raster Calculator. Di conditional ini klik yang Set Null. Klik dua kali. Masukkan yang layer N variable. Kurang dari 0. Yang setelah koma ini ditambahkan yang ini lagi. Kemudian di oke. Oh, oh iya, ininya yang output, tunggu error. Nah, untuk yang output rasternya dimasukkan ke data SIG modul 5 ini, masukkan dengan nama SN 2022-07. Kemudian save. Oke. Nah, ini untuk raster kalkulatornya sudah berhasil. Selanjutnya di layar build ini di unchecklist saja. Nah, ini kan yang hitamnya cuman ada di daratan saja, yang lautannya hilang. Nih, oke. Selanjutnya yang di layar ini diklik kanan, properties, kita atur simbologinya. Di sini saya memakai yang ini. Oke, setelah itu masuk ke raster ke vektor. Caranya tuh Autobook yang ini, pilih yang conversion tool, masuk ke prompt raster, pilih yang raster to point. Untuk input rasternya masukkan yang SN 2022-07, ininya value.
Masukkan dengan nama titik 2022, kemudian save, kemudian oke. Kita tunggu, nanti ada notif di bawah nih, di pojok paling bawah sebelah kanan. Nah, ini untuk raster to find-nya sudah berhasil. Tahap selanjutnya di koordinat. Klik kanan di layar titik ini, kemudian pilih properties, pilih yang search. Nah, ini kan koordinat sistemnya tuh masih undefined. Cara untuk memasukkan koordinat sistemnya itu yang oke dulu. Kemudian pilih yang Artobook, masukkan yang data management tools, kemudian ke tahap yang ini projection and transformation, pilih yang project. Untuk input datasetnya masukkan yang titik 2022. Nah, ini kan masih error nih. Ada notif silang ini. Karena apa? Karena di sini kan kode sistemnya masih tidak diketahui. Caranya untuk berhasil dalam penginputan datanya, pilih yang Geographic Coordinate System, kemudian klik yang Word, pilih yang WGS 1984. WGS 1984, kemudian oke, oke. Nah, ini kan errornya udah hilang nih. Saya itu untuk output rasternya masukkan ke sini dengan namanya itu project titik project titik 2022, kemudian save. Setelah itu untuk output koordinat sistemnya masukkan yang UTM. UTM, scroll ke bawah, WG194, klik yang Northern Hemisphere. Nah, di sini kan saya ke bagian yang daerah Sabang Aceh, di mana daerah Sabang Aceh ini memiliki UTM zonanya itu di 46N. Tahu dari mana 46N? Tahu dari data zona UTM ini. Coba lihat dokumen data SIG, kemudian pilih yang, nah ini zona UTM Indonesia. Ini kan daerah Sabang itu di sini 46N. Jadi kita masukkan OTM-nya yang 26N. Oke, ini sudah. Kalau udah dimasukin, tinggal oke saja. Kita tunggu. Nah, untuk projectnya udah berhasil, ada notif checklist di sini. Selanjutnya, add data lagi. Masukkan yang project titik 2022 yang tadi. Kemudian di add. Nah, udah masuk. Setelah itu, klik kanan di project titik ini. Klik properties. Nah, di shot ini, untuk koordinat sistemnya sudah tertera.
Tadi kan undefined, sekarang sudah muncul koordinat sistemnya. Oke saja. Setelah itu unchecklist semua layer kecuali layer project. Klik kanan di sini, kemudian zoom to layer. Di layar paling atas yang ini diklik kanan, kemudian properties, masukkan yang UTM Sabang, Sabang Aceh, scroll ke bawah, pilih yang UTM, scroll ke bawah lagi, pilih yang WG1984, masukkan Northern Hemisphere, WG194 yang 46N, ini kemudian di OK. Setelah itu masukkan yang Indo District e-data, masuk yang ke SHP Indonesia, pilih yang Indo District. Nah, ini udah masuk data Indo Districtnya. Setelah itu yang di Indo District diklik kanan, open attribute table. Kita pilih yang ini, pencarian. Pilih yang find what. Misalkan mau Aceh. Nah, ini untuk daerah Aceh. Oke, sudah. Kalau sudah, lokasinya di zoom. Nah, ini kan untuk daerah Aceh tuh di sini. Seperti itu ininya di checklist saja. Kemudian ini select fitusnya, pilih yang ini. Nah, kalau misalkan udah warna biru, ini masuk ke interpolasi. Caranya di sini Auto Books, kemudian masuk ke Spatial Analysis Tool, pilih yang interpolasi, klik yang IDW. Untuk input fitusnya pilih yang project titik 2022. Ininya itu grid kode. Output rasternya masukkan ke folder. Kalau bisa yang folder baru. Masukkan yang IDW. Sini. IDW 07 bulannya. Kemudian 3 NIM terakhir. Save. Output cellnya masukkan yang 1000 saja. Kemudian oke. Nah, ini untuk yang IDW-nya sudah berhasil. Oke, selanjutnya untuk yang klidging juga sama. Input point fitusnya yang project titik 2022. Ini yang grid kode. Kemudian ininya masukkan ke folder baru.
Pokoknya nanti ini harusnya bridging ya. Toga kita buat lagi untuk yang bridging. Masukkan ke sini bridging 07151. Save, scroll ke bawah, output cellnya yang 1000, kemudian oke. Nah ini untuk bridgingnya sudah berhasil. Selanjutnya untuk yang natural neighbor. Input fitusnya yang project stick 2022, jet value-nya yang grid kode, output rasternya masukkan yang terbaru, natural neighbor. 07151, kemudian save, natural saja, natural 07151, save. Untuk ininya 1000 saja, klik OK. Nah ini untuk yang natural neighbornya sudah berhasil. Selanjutnya untuk yang terakhir spleen. Input Find fitusnya yang Project 2022, ini yang grid kode, kemudian output rasternya masukkan ke folder baru untuk data spleen, masukkan ke sini, format namanya spleen script 7 2022, save. Untuk ininya 1000, kemudian oke. Nah ini untuk spleen-nya sudah berhasil. Oke, tahap selanjutnya itu curah hujan. Caranya itu yang bagian spleen ini di coba dulu. Ini untuk natural, ini bridging, ini DW. Yang ini diklik kanan, klik properties, kemudian masuk ke simbology, color RAM-nya yang ini. Oke, nah ini untuk bridging. Selanjutnya untuk yang ini yang IDW maksudnya. IDW yang ini IDW. Selanjutnya untuk yang bridging. Bridging ini diklik kanan, klik properties, color RAM bagian ini, kemudian oke. Ini untuk bridging. Selanjutnya untuk natural neighbor. Klik kanan, properties, colornya yang ini, oke. Ini natural, kemudian yang spleen. Klik kanan, properties, colornya yang ini, oke. Setelah itu kita download datanya. Ini kan untuk yang spleen. Seperti ini spleen.
Kita simpan, caranya tuh file, kemudian export map, data SIG, modul 5 new, buka, ini tadi untuk spline, simpan, file, kemudian export map, selanjutnya untuk yang natural 07151, file, kemudian export map, ininya yang natural, export, simpan, selanjutnya untuk yang creasing. Creasing ini di save saja, file, kemudian export map, yang creasing, simpan, kita lihat dulu hasilnya. Creasing, kemudian zoom ke layer dulu ya. Nah, seperti ini. Kemudian di kanan, oh ya disimpan dulu. Simpan, export map. Ini untuk yang creasing. Simpan. Sebelumnya tadi harus di zoom to layer dulu supaya pas disimpan jadi besar kayak gini nih. Ini kan tadi kecil. Cara harus di zoom to layer dulu biar besar kayak gini. Kita ulang ya. Tadi ini kan simpan file, kemudian export map, ini creasing, dua, simpan. Oke, selanjutnya untuk yang IDW.
IDW yang ini, kemudian file, export math, IDW, simpan. Nah ini IDW sudah berhasil. Ini kan besar nih. Tadi di zoom to layer dulu. Kalau ini kan kecil karena tadi nggak di zoom to layer dulu. Kalau mau ulang kita ulang ya. Untuk yang spline ini kan spline. Masukkan data ini. Kemudian export map. Ini spline aja ya. Dan simpan. Tambahin ini file export map. Line new 2. Simpan. Oke, selanjutnya untuk yang natural. Untuk natural, file export map. Oke, sudah selesai. Kita lihat ya hasilnya. Itu PDW. Ini untuk yang spline, natural. Ini yang creasing, ini yang IDW. Ini kan yang spline. Kemudian ini yang natural. Ini natural. Kemudian ini yang creasing, ini yang IDW. Kalau mau ditambahin petanya, spline. Nah, ini untuk spline. Ini yang natural, Maybot. Kemudian ini yang creasing, ini yang IDW. IDW, creasing, natural, ini spline, natural, creasing. Oke, sekian tutorial untuk yang interpolasi.
Sampai jumpa di mode keenam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.